Udah ada yang join nggak? Nggak tahu. Secara secara Kalau ada. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tria udah memberikan kesempatan ke aku untuk menjelaskan pembekalan pameran yang judulnya itu First Thing First itu. Apa sih sebetulnya First Thing First itu? Nah, ini sedikit tentang First Thing First sama pameran Kanvas Ilmu gitu ya. Didirikan sejak tahun 2015, baru 9 tahun berjalan, baru ada pameran First Thing First ini gitu. Nah, First Thing First ini pameran perdana untuk merayakan cap dari bentuk berkesenian kita. Nah, dilihat di sini, bisa dibaca di sini. Ini sebetulnya kayak kata pengantarnya dulu sebelum kita masuk ke hal yang teknis di First Thing First gitu ya. Nah, selanjutnya, oh ya sebelum itu, ketika kita mengadakan pameran, pasti yang paling penting adalah karyanya. Yang paling penting itu hmm, ada sebuah karya, pastinya lebih dari satu, tapi pertanyaannya adalah bagaimana membentuk sebuah karya seni gitu ya. Penjelasannya agak sedikit teoritis dan agak sedikit panjang. Pertama-tama, kita harus menangkap pengalaman estetis gitu ya. Pengalaman estetis itu apa sih gitu. Nah, pengalaman estetis ini sebetulnya bisa dari keseharian kita, bisa dari perasaan-perasaan kita, bisa dari apa yang kita lihat di jalanan, di taman, bisa kita lihat di kamar sendiri, bisa kita pikirkan, bisa kita bisa kita renungkan kembali gitu ya untuk si menangkap pengalaman estetis gitu. Nah, ini dipercepat aja unsur pokok pengalaman estetis. Nah, sebetulnya sudah dirumuskan bagaimana kita bisa mengartikan pengalaman estetis itu sendiri gitu ya. Pertama, memiliki kebebasan waktu atau memiliki waktu luang untuk mengkontemplasikan atau merenungkan pengalaman sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sibuk, sibuk banget, super sibuk, kadang kita nggak punya waktu luang, akhirnya kita nggak bisa memaknai keseharian gitu. Kadang makna itu hadir dalam bentuk yang sederhana gitu. Bagaimana caranya kalian memandang ibu kalian, bagaimana caranya kalian berinteraksi dengan binatang peliharaan kesayangan kayak gitu. Nah, itu membutuhkan waktu luang untuk memaknai keseharian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman estetis ternyata berdasarkan pengalaman indrawi sekaligus seluruh manusia ikut terbawa oleh pengalaman itu. Artinya, kayak kita memiliki perasaan yang lebih akan suatu hal, seperti kita sedang menatap alam, terus takjub kepada keindahan alam, dan orang lain pun merasakan hal tersebut gitu ya. Terus memiliki daya pikatnya sendiri gitu, antara takjub atau kagum atau dari tadi mengkontemplasikan atau merenungkan pengalaman keseharian gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang grande banget, bukan sesuatu yang besar banget. Kita bisa mulai dari yang sederhana, bisa mulai dari yang mudah, yang ada di sekitar kita, itu bisa banget gitu. Terus yang ketiga, ketika pengalaman estetis itu berakhir. Nah, walaupun kita sudah mengunjungi semisalnya sebuah eh, tempat pariwisata seperti alam gitu ya, kita takjub gitu. Kita nggak bisa berdiam diri lama menatap alam, kita nanti akan menginginkannya kembali gitu. Ketika berakhir, kita menginginkannya kembali. Tapi unsur pengulangan yang tidak
dialami sebagai membosankan itu termuat di dalam pengalaman estetis. Artinya pengalaman estetis itu bukan sesuatu yang sifatnya membosankan ya gitu. Ada beberapa kesenangan sesaat, tapi setelah itu kita udah biasa lagi. Habis itu kita mencari sesuatu yang baru lagi gitu. Pengalaman estetis ini biasanya lebih sublim, lebih halus, lebih intim ketimbang eh, kenikmatan yang sesaat gitu ya. Kayak misalkan kita lebih memaknai ibu kita memasak dibanding kita membeli sebuah makanan mereknya KFC, terus kita bosan nantinya. Ternyata makanan rumah itu membekas di dalam benak kita gitu. Nah, itu untuk menangkap pengalaman estetis gitu ya. Nah, selanjutnya penciptaan karya seni. Setelah kita mengalami pengalaman estetis, kita ingin membuat atau mengulanginya kembali seperti yang tadi ya, ingin merasakannya kembali. Makanya kita menyalurkan dalam bentuk karya seni gitu. Dalam hal ini konteksnya seni rupa gitu ya. Untuk penciptaan karya seni ini panjang lebar, kita ringkas aja. Aku bakal baca sedikit tentang penciptaan karya seni. Art is expression of impression gitu ya. Beranggap bahwa seni adalah pengungkapan kesan-kesan gitu ya. Jadi setelah kita tangkap tadi pengalaman estetis, kita ingin menciptakannya kembali, kita ingin menikmatinya kembali gitu. Terus kita menangkap kesan-kesannya gitu. Hal apa sih yang bisa kita tangkap? Macam-macam ya, sebuah perasaan tuh banyak gitu. Yang namanya emosional itu bukan amarah aja, tapi seluruh perasaan yang dialami oleh manusia. Kayak gitu ya. Mulai dari rasa kagum, takjub akan keindahan alam yang tadi, atau misalkan sesosok wanita atau pria, rasa riang gembira, gundah dan gelisah, serta justru kengerian ya. Eh, Kengerian pun bisa kita transformasikan ke dalam bentuk karya seni gitu. Jadi segala macam perasaan itu bisa kita transformasikan ke dalam bentuk karya seni kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada sebuah tokoh namanya Leo Tolstoy, dia menganggap seni sebagai transmission of feeling gitu ya. Jadi mentransmisikan atau menyalurkan perasaan gitu. Jadi kita memang harus dilatih di tempat terus sense untuk mendapatkan perasaan gitu ya. Kita peka sama keadaan sekitar, makanya kita bisa lebih banyak menangkap pengalaman estetis gitu. Masih berhubungan gitu ya. Terus garis besarnya tentang penciptaan karya seni, pertama, seni dalam arti yang paling mendasar adalah suatu kemahiran atau kemampuan gitu ya. Berarti bukan permasalahan bakat, tapi yang pasti ada yang berbakat sama yang enggak gitu. Tapi seni itu menuntut kreativitas. Kreativitas itu tidak terbatas oleh bakat, tapi pengulangan, latihan, terus pengasahan kepekaan dan sebagainya yang bisa membuat karakteristik kalian sendiri gitu. Dan itu balik lagi nantinya ketika kita membuat dan kita bisa merasakan perasaan estetis dari apa yang kita buat, kita ingin melakukannya kembali gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang membosankan gitu. Terus yang kedua, seni adalah suatu kegiatan manusia yang secara sadar dan melalui perantara tanda-tanda lahiriah tertentu menyampaikan perasaan-perasaan yang telah dihayati kepada orang lain sehingga mereka juga merasakan apa yang telah dirasakan oleh sang pencipta karya. Kalau berimajinasi ya gitu. Imajinasi itu tidak terkungkung oleh aturan-aturan tertentu. Terus imajinasi itu mendobrak justru mendobrak pakem-pakem tertentu gitu ya. Kreativitas dan imajinasi itu mendobrak pakem-pakem tertentu gitu. Karena yang namanya rasional, kita pasti akan terkungkung oleh konsep-konsep yang kalau misalkan di Yunani antik, pandangan seninya itu pandangan rasional, pandangan yang punya pakem atau disebut kanon gitu ya.
Nah, sedangkan yang sekarang terjadi adalah ketika kita merasakan sesuatu dan ingin menyampaikan ke orang lain sesederhana itu, maka kita bisa mentransformasikannya ke dalam seni, dalam bentuk misalkan lukisan, patung, atau seni grafis dan yang lainnya gitu ya. Nah, setelah itu dalam tentang karya seni selesai, kita lanjut ke unsur penciptaan seni. Nah, nanti akan dijelaskan secara detail berhubungan dengan ini ya apa namanya pembekalan pameran gitu ya. Nanti ada waktunya gitu ya. Yang pertama asas kesatuan principle of organic unity gitu. Maksudnya apa sih asas kesatuan? Jadi setiap unsur yang kalian buat nanti ada unsur-unsurnya seperti garis, seperti bidang, bangun ruang, nantinya membutuhkan satu sama lain gitu. Dia mempunyai ikatan, jadi nggak sendiri-sendiri aja nih gitu. Terus asas tema. Nah, asas tema ini asas di mana kita memunculkan ide, tema-tema tertentu, terus kita rekam dalam variasi menurut tema gitu ya. Jadi ini berhubungan asas tema sama variasi menurut tema. Kita bisa eh, mencari tema dalam keseharian, dalam permenungan pengalaman estetis, atau justru yang lebih surrealis lagi, lebih imajinatif lagi gitu temanya. Nah, habis itu asas keseimbangan ini seperti komposisi ya. Jadi kayak yang kalian udah bikin gitu ya. Kalau misalkan asas keseimbangan itu, kalau kita lihat di sini ada lukisan dari pelukis namanya Rusli. Kalau kita lihat sekilas kayak lukisan anak SD ya gitu. Tapi ketika kita bedah antara bagian atas yang besar gitu, dia nggak lupa bagian bawah itu lebih didetailkan, lebih punya perseorangan gitu ya, punya ikatan gitu. Jadi walaupun dia melukis ada latar belakangnya di sini seperti kota, terus di sini ada orang-orang, ada langit gitu, tapi menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, setelah itu asas tata jenjang. Nah, sebetulnya ini hierarki ya, principle of hierarchy gitu. Jadi mana yang lebih penting dalam tema kita tonjolkan lebih dahulu. Selanjutnya yang sekunder itu kita jadikan sebagai sebutannya penunjang gitu ya. Jadi kayak yang sebelumnya kita belajar tentang gambar suasana, itu ada yang foreground, ada yang middle ground, ada yang background gitu ya. Nah itu asas tata jenjang gitu. Mana yang lebih penting duluan gitu. Nah setelah itu, oh iya, ini kalau dari bisa mana Google Meet ya, Google Meet ya. Dari Zoom bisa kayak tapi dengan layar, sebelum layar. Oh iya, oh iya itu. Recording. Bisa. Terus yang tersebut yang tadi dan langsung share di sini menulis tentang gimana nih di stop.
liter. Oke, kita lanjut tadi di asas unsur-unsur seni rupa ya. Nah, di sini ada elemen seni rupa sebetulnya sering kita bahas dalam pengetahuan kita gitu ya. Di sini ada garis, bidang, warna, tekstur, ruang, dan volume, cahaya, dan bayangan. Nah, hal ini adalah yang membentuk sebuah seni rupa gitu. Tanpa ada elemen ini, kita nggak bisa membuat seni rupa gitu. Nah, sebetulnya di sini kelihatan ada ininya ya, ada lukisan sedikit ya. Nah, kalau misalkan kita bahas di sini ada yang kontras, cahaya dan bayangan, gelap terang, terus ada garis, garis pastinya dibutuhkan untuk membuat cabang pohon, membutuhkan untuk tali, ayunan gitu ya, untuk mewarnai. Jadi garis tidak dimaknai hanya sebatas sesuatu yang linear atau garis yang biasa ya gitu. Tapi lengkungan juga termasuk ke dalam garis gitu. Nah, garis yang berulang-ulang atau garis yang memiliki titik tertentu sehingga bisa membuat bidang, bidang yang kita warnai, terus tekstur nanti bisa menambah kesan tertentu dalam sebuah karya. Bisa teksturnya itu kalau misalkan pakai cat akrilik, akriliknya itu dibanyakin, langsung dikuas, itu akan membentuk sebuah tekstur yang kasar gitu. Nah, itu apa ya, sebuah keindahan tertentu gitu ya. Justru itu bisa membuat cahaya dan bayangan dalam bentuk aslinya gitu. Ketika nanti tersorot oleh lampu, itu akan membuat sebuah cahaya dan bayangan gitu. Dan ruang dan volume, kalau di sini kita belajarnya perspektif, itu bisa membantu kita dalam mencapai ruang dan volume seperti itu. Nah, ini sekedar info aja sebetulnya. Ada banyak sekali corak dan gaya seni barat yang artinya pakem kesenian itu tumbuh kembang, tambal sulam, terus berkembang seiringnya zaman. Kalian bisa membuat apapun dari apa yang kalian pikirkan, rasakan sesuai dengan pengalaman estetis masing-masing kayak gitu ya. Nah, pengalaman estetis lagi-lagi pengalaman estetis ya, bisa kalian rekam dan transformasikan ke dalam seni gitu ya. Nah, ini salah satunya ada lukisan, lukisan di zaman romantisme pertengahan abad ke-19 gitu. Ada seseorang yang menatap cakrawala di bukit yang bawahnya adalah jurang gitu ya. Kita bisa memaknai, menginterpretasikan kembali makna. Jadi maknanya itu terus berkembang, tidak hanya saklek maknanya gitu. Nah, itu keindahan seni biasanya karena interpretasi orang tuh berbeda-beda. Kita bisa relevan sama suatu lukisan, padahal lukisan ini dari abad ke-19 gitu. Kita udah hidup di abad 21 gitu ya, tapi masih relevan kayak gitu. Nah, ini ada mulai dari gaya barok awal abad ke-17, itu adanya di Eropa gitu ya. Mulai dari seniman sebagai tukang dari kerajaan gitu ya, yang harus melukiskan tokoh-tokoh kerajaan dan yang lainnya gitu ya. Terus ada gaya rokoko, naturalisme, realisme, romantisme dan sebagainya sampai ke pop art. Pop art yang sekarang kita alami gitu ya, yang beneran ada di zaman kita gitu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti pengen yang bikin impresionis gitu ya. Padahal ada di akhir abad ke-18. Oh, itu nggak masalah banget karena itu tadi ketika kita memang mengalami pengalaman estetis terus merasa ingin membuat sebuah corak dan gaya seni barat tertentu, bahkan bisa dikombinasikan ke dalam seni tradisional kita, gitu ya. Itu nggak masalah banget, sangat terbuka lebar untuk inspirasi dan referensinya gitu. Nah, ini
sedikit nanti akan dikirimkan gitu ya si slide-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke hal yang teknis, yaitu persiapan pameran karya. Apa sih yang harus kita persiapkan dalam sebuah pameran gitu untuk membuat sebuah lukisan selain tadi teoritis banget gitu ya. Nah, yang pertama itu karena kita first thing first itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Kota Bogor gitu ya. Bikin mind map dengan tema Bogor gitu. Selanjutnya, tentukan tema drawing atau painting yang akan kamu buat gitu ya. Misalkan tema Bogor, oh harus ada tugu kujangnya, oh harus ada rusa, atau bahkan oh justru Bogor menurut bukan kayak gitu gitu. Bogor adalah tempat tinggalku dari kecil sampai besar. Aku merasakan suatu hubungan yang intim tentang Bogor, terus menemukan simbolnya sendiri, terus digambar gitu ya, itu bisa banget gitu. Nah, terus ketiga, tentukan media dan manual ya. Jadi kita beneran manual, entah nanti pakai kertas atau pakai kanvas, tapi tidak digital gitu ya, manual. Bisa di sini contohnya ada watercolor, acrylic, gouache, pensil, charcoal, drawing pen, color markers, krayon atau pastel, mix media juga boleh banget kayak gitu. Nah, sehabis itu formatnya A4, kumpulkan referensi di atau ke folder folder drive yang ditentukan nanti dikirim di grup buat minimal 3 macam sketsa gitu ya, sama kayak bikin thumbnail. Terus yang ketujuh isi form pernyataan keaslian karya gitu. Nanti ini dikirimkan juga untuk lebih jelasnya gitu ya. Nah, ini dia kalau kelihatannya semoga kelihatan tapi nanti ini di-share juga. Jadi ada kalender aktivitas di bulan Mei sampai bulan Juni. Di mana nanti di 3 Juni sampai 8 Juni itu kita akan berpameran. Tapi karena kita FSRD, kita juga ada ujian mandiri. Bagi yang berminat untuk ujian mandiri, kita membuka kelas juga ujian mandiri, bimbingan ujian mandiri ya. Terus bimbingan pameran nanti akan kita follow up gitu ya bareng-bareng kalau misalkan kebingungan. Oh ya, sama satu hal yang penting untuk FSRD itu sebetulnya boleh banget menggunakan menggunakan karya portofolio yang kemarin udah dibuat gitu. Kalau misalkan pengen bikin baru itu nggak masalah, nanti disediakan. Kalau misalkan pakai portofolio itu nggak apa-apa gitu. Nah, sehabis itu di sini ada oh ya. Ini kayaknya kurang kelihatan, nanti disusul aja kita kasih di WA ya. Nah, ini kalau misalkan kalian punya skill tertentu yang pengen diperlihatkan dalam pameran, itu bisa hubungin nomor di sini gitu ya, atau enggak nanti ke Katria bisa gitu ya. Ya, kalau misalkan punya bakat terpendam, pengen diperlihatkan ke audiens, itu bisa gitu ya. Kita membuka untuk eh, talent kalian gitu ya. Seleksi ya. Nah, ini dia. Kita membuka untuk volunteer dan panitia dari siswa Bimbel FSRD Kanvas Ilmu. Bagi kalian yang berminat untuk mengetahui bagaimana caranya pameran bekerja, bagaimana caranya eh, pameran berjalan, kita membuka kesempatan untuk kalian bergabung dalam panitia atau volunteer pameran Kanvas Ilmu gitu. Nanti hubungi kembali ke Katria gitu ya. Ini udah. Nah, setelah itu oke, dibuka sesi tanya jawab ya bagi yang punya pertanyaan
yang kurang jelas? Silakan ada Mana? yang mau bertanya. Jadi artwork yang kita satu itu link itu berapa? Satu. Mm-mm. Terus Formatnya apa? yang harus Bogor itu ya? Mm-mm. Ya. Nah, kemudian silakan Kak menjawab. Oh gitu. Ya, untuk tema Bogor sendiri, kalau misalkan kamu bingung, nanti seiring pembimbingan ya, seiring pembimbingan, itu nanti kita coba buka beberapa alternatif ide tentang Bogor gitu. Tapi memang temanya Bogor kayak gitu. Jadi bikin karya baru. Kalau misalkan nggak nge-submit karya portofolio kemarin. Kalau misalnya memang mau yang submit portofolio, saya nambahin nih Kak ya. Silakan, nggak masalah. Misalnya running out of time gitu ya. Udah deh Kak, mau ini aja karya portofolio. Yang kita sarankan adalah sebenarnya karya suasana ya, gambar narasi sebenarnya. Karena formatnya juga pas A4 gitu. Dan kebanyakan kalau misalnya karya bebas, banyaknya tuh teman-teman yang sekarang ini banyaknya digital gitu. Sementara itu tidak masuk dulu di pameran yang saat ini. Nah, kemudian kalau misalnya memang mau bikin karya baru, nanti tuh ada jadwal-jadwalnya, kan bisa masuk untuk bimbingan. Di proses bimbingan itu tadi dibantuin kok dari awal. Sebenarnya buat yang kelas 12 ini tadinya tuh nggak dibuka gitu kemungkinan untuk misalnya teman-teman bikin karya baru karena kita mikirnya kayaknya bakal overwhelm sama yang SNBT nih gitu atau persiapan ujian mandiri. Tapi kalau misalnya memang mau gitu dan merasa siap untuk bisa menyelesaikan, silahkan disubmit dan diikutin aja prosesnya gitu. Untuk kemudian bimbingan yang khusus pameran, di jadwalnya itu nanti akan teman-teman dapat nih jadwal yang khusus nanti pameran beda sama yang jadwal khusus yang mata kuliah materi khas studio itu juga beda lagi sama ada jadwal khusus untuk bimbingan ujian mandiri gitu kalau misalnya mau. Jadi nanti itu cukup lengkap gitu, nanti tinggal masuk aja gitu dan nanti setiap harinya pada hari-hari yang tanggalnya ada itu saya akan masuk ke grup untuk bikin reservasi lah mau nggak mau datang apa enggak karena kita juga menghindari over kuota yang akhirnya jadi nggak efektif gitu kerja karena sesinya lumayan banyak nih untuk bimbingan yang pameran jadi insya Allah bakalan cukup lah. Iya, nggak apa-apa. Itu nanti bisa bisa menyusul aja. Tadi juga udah. Jadi ada 3 agenda nih follow up-nya. Kalau yang buat kelas 12, pertama materi khas studio. Materi khas studio itu jadi nanti teman-teman bakal experiencing kalau udah jadi mahasiswa di studio masing-masing. Biasanya kan kalau tingkat 1 ini masih TPB nih, belum masih general biasanya belajarnya. Nanti tapi kita akan nyobain di DKV, kita akan bikin logo, terus di seni murni kita akan portrait painting. Semua materialnya udah disiapin, tinggal datang aja dan tinggal booking aja waktunya. Sama yang kriya juga nanti akan belajar knitting ya, finger knitting. Nggak usah khawatir terlalu woman banget, enggak. Karena dulu teman saya juga yang cowok-cowok pada ini juga gitu. Jadi eksplorasi material gitu. Teman-teman ada lagi? Kalian mau nanya nggak? Oke, kalian rencananya mau bikin karya baru atau gimana? Mantap. Sip. Kalau gitu bisa datang untuk yang karya baru itu di nanti ya apa di bulan di minggu ini kaget. Di bulan Mei dan Juni udah ada jadwalnya. Kayak ini udah ada nih. Mungkin nanti apa ini yang bimbingan pameran mulai besok sebenarnya jam 4 ini ada bisa ini. Nah hari Sabtu ini ada materi khas studio yang available itu ya Timur nih di jam 4. Pilih salah satu. Jadi MKS ini nggak setiap minggu kalian bisa nyobain. Minggu ini mau DKV, minggu depan DKV lagi, DKV lagi. Jadi nggak akan kayak gitu karena materinya sama tuh, bakalan logo sama gitu. Jadinya nggak akan apa? Itu cuma buat gantian dia sama teman-teman yang lain. Jadi idealnya minggu ini saya mau nyobain yang materi khas studio seni murni, minggu depan DKV, minggu lain selanjutnya. Jadi ikutin jadwalnya aja. Itu kalian bisa ini bisa nanti akan ditawarin. Jadi kalau saya sekarang minggu aku kan nggak ngerti jadwalnya nggak apa-apa. Nanti setiap ada jadwal ini akan dijapri di ya. Kalau mau datang bikin reservasi aja gitu. Jadi nanti gurunya juga sudah akan dan juga memasukkan bahwa sejumlah alat satu sesuai. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang online mau bertanya? Oh, oke. Selesai dulu.
Siapa tahu kamu udah itu belum SNPTN? Tanggal 12 yang lagi deg-degan Bisa kejar-kejaran dan tanggal 16 terakhir. nggak apa-apa kak. Hmm. Oh, Iya, Bang. Mungkin kalau misalnya memang udah nggak ada pertanyaan, nanti materi ini juga akan yang slide tadi kan itu cukup teoritis. Menurut saya sendiri itu kayak ilmu yang bagus gitu ya buat kita baca-baca lagi gitu. Sebenarnya tuh sendiri tuh apa kalau teman-teman nanti kuliah itu bakalan salah satu materi teori yang bakal dipelajarin juga gitu. Sekarang preliminarinya kemanasannya dulu gitu untuk kemudian mempersiapkan kira-kira mempersiapkan karir sekarang tuh kayak gimana. Ya, jadi mungkin itu aja. Boleh ditutup aja Kak. Ya, makasih. Oke, kalau gitu makasih untuk partisipasinya yang online sama Kalila sama Fahri yang nyempetin data. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian. Terima kasih juga. Ditutup aja. Banyak sih yang itu tidak jadi. oke.